Kamu bisa bilang cukup itu kalau kamu udah punya uang berapa banyak. Menurut lo, berapa banyak uang sampai lo bisa bilang cukup, enough buat lo? Menurut gua ketika kebutuhan dasar keluarga gua tercukupin dan ultimate goal gua itu gua akan merasa cukup ketika gua menyiapkan passive income, bisa berbentuk aset, bisa berbentuk bisnis untuk anak gua yang satu-satunya. Berapa passive income-nya? Cukup buat dia hidup sampai dia menikah dan bahkan punya anak. Hidup tenang di masa depan, tidak perlu bekerja keras untuk mencari uang. Tiap orang pasti punya jawaban yang beda-beda. Ada yang masih samar, tapi ada juga yang udah tahu pasti angkanya. How much money is enough? Ya, menurut gue sih Cepetan dong. nggak akan cukup. Ya, kita mencukupkan apa yang ada aja. Sampai kapanpun nggak akan cukup sih. Jadi lo akan terus mengejar kekayaan. Ya terus, tapi ada batasnya, dicukup-cukupkan. Ya mungkin 100 per bulan juga udah cukup kali 100 ya. juta per bulan. Iya. Passive income berarti. Betul. Kalau buat kamu, kapan kamu bisa bilang cukup? Tulis di kolom komentar ya. Nah, di video ini kita akan bahas arti cukup secara finansial dan kapan kamu bisa bilang cukup untuk diri kamu sendiri. Jadi, stay tune. Di dunia kita sekarang, sukses seringkali dikaitkan dengan berapa jauh kita jalan-jalan, berapa besar rumah kita, atau merek baju apa yang kita pakai. Seolah-olah itu semua yang bisa buat kita bahagia. Tapi, apa benar seperti itu? Apa benar kalau kita udah punya rumah besar, gadget paling baru, mobil paling cepat, kita udah bahagia? Udah bisa bilang cukup? Atau ada hal lain yang masih pingin kamu kejar? Kamu pasti sering pingin banget punya sesuatu. Kamu mungkin udah niat kumpulin uang sampai akhirnya barang yang kamu mau bisa kebeli. Gimana rasanya? Puas pasti, happy ya pasti. Tapi berapa lama? Berapa lama sampai kamu pingin lagi punya sepatu, tas, atau mobil lain yang lebih baru? Beda warna mungkin. Pada akhirnya, kita semua punya tendensi untuk masuk ke dalam apa yang disebut hedonic treadmill. Istilah ini disebut pertama kali oleh seorang psikolog bernama Philip Brickman, yang bilang kalau kebahagiaan seseorang itu nggak bertahan lama. Bahkan ketika kita mendapat sesuatu yang kita suka, level kebahagiaan kita itu pada akhirnya akan kembali ke titik awal. Dia membuat eksperimen dari 22 pemenang lotre di tahun 1978 yang ternyata setelah 1 tahun berlalu, mereka nggak merasa lebih bahagia dibanding orang lain yang nggak pernah menang lotre. Coba, sekarang kamu pikir sejenak hidup kamu. Apa sebenarnya yang kamu benar-benar butuh? Kamu pasti butuh tempat tinggal ya, untuk kamu dan keluarga bisa tumbuh bersama. Tapi, apa kamu perlu rumah luas 1 hektar dengan kolam renang pribadi? Kamu mungkin butuh punya kendaraan yang bisa mengantar kamu dari titik A ke titik B dengan aman dan nyaman. Apalagi di Jakarta. Tapi, apa kamu butuh punya Ferrari, Lambo, atau Alphard? Tahu cukupnya kamu berarti bisa bedain antara apa yang kamu mau sama apa yang benar-benar kamu butuhin. Wants versus needs. Kamu tahu apa yang benar-benar penting dan jadi prioritas buat kamu. Bisa bilang cukup artinya kamu bisa menemukan bahagia dari hal-hal sederhana dari sekitar kamu yang udah kamu punya. Bisa punya waktu ngobrol berdua sama orang yang kamu sayang. Punya teman-teman yang care sama kamu. Punya hobi, punya pekerjaan halal dan pendapatan layak. Punya tempat tinggal, makan cukup, dan punya badan yang sehat. Tentu untuk bisa bilang cukup, kita tetap harus punya pendapatan, tabungan, bahkan investasi yang cukup ya. Karena pada kenyataannya, kebutuhan setiap orang itu beda-beda. Kepunyaan tiap orang juga beda-beda. Dan cukup buat setiap orang tentu juga beda-beda. Cukup buat saya yang punya anak 1 tentu beda dengan cukup buat kamu yang punya anak 3. Cukup buat saya yang terbiasa hidup di kota mungkin beda dengan cukup buat kamu yang tinggal di desa. Cukup buat saya yang kerja sebagai karyawan juga pasti beda dengan cukup buat mereka yang punya bisnis ratusan miliar. Memang mencapai kata cukup adalah sebuah perjalanan panjang buat saya dan kamu. Tapi paling enggak, kamu tahu bahwa ada saatnya kamu berkata cukup. Ada saatnya kamu berhenti sejenak, mensyukuri apa yang kamu punya, nggak hanya barang, tapi lebih dari itu. Kamu bisa bilang cukup dan merasa bahagia dari pengalaman kamu, hubungan kamu dengan orang lain, dan juga dengan diri kamu sendiri. Jadi, gimana caranya kamu bisa menghindar dari hedonic treadmill?
Gimana caranya kamu definisikan dan tahu cukup buat kamu? Pertama, tahu tujuan akhir kamu. Biasanya tujuan akhir dari perjalanan finansial seseorang itu adalah menikmati masa pensiun ya. Pensiun itu ingat bukan soal waktu. Kamu nggak harus tunggu umur kamu 55 tahun kok untuk bisa pensiun. Tapi pertanyaannya, berapa banyak uang yang cukup buat kamu untuk pensiun? Ada rumus mudah untuk ini. Caranya adalah dengan kamu hitung pengeluaran tahunan kamu beserta gaya hidup, lalu kamu bagi dengan bunga deposito atau kupon obligasi per tahun. Saya pribadi lebih suka menggunakan patokan kupon obligasi. Misalnya kupon ORI per tahun karena relatif lebih besar dibandingkan dengan deposito. Kupon ORI net itu sekitar 5,5% per tahun. Jadi misalnya sekarang kamu perlu uang 10 juta rupiah untuk bisa hidup setiap bulan. 1 tahun berarti 120 juta rupiah ya. Nah, 120 juta tadi dibagi 5,5%. Itu sama dengan 2,19 miliar rupiah. Jadi kalau kamu punya uang 2,19 miliar rupiah, kamu bisa investasikan uang tersebut di obligasi pemerintah Indonesia dan mendapat passive income berupa kupon sebesar 10 juta per bulan. Nah, kamu udah bisa pensiun dini dan bilang cukup. Kedua, coba refleksikan apa yang benar-benar penting buat kamu. Apa sih sebenarnya yang bikin kamu bahagia? Liburan bareng keluarga atau ganti mobil baru tiap tahun? Mengejar jabatan dan kedudukan atau mengejar passion kamu? Hidup cukup untuk diri sendiri atau pingin buat dampak besar untuk lingkungan dan mengubah dunia? Saat kamu tahu apa yang benar-benar buat kamu bahagia, kamu tahu apa yang jadi prioritas kamu dan kamu bisa tinggalkan hal lain yang nggak penting. Ketiga, jangan lupa bersyukur sama apa yang kita punya. Nggak bosan-bosan saya bilang hal ini. Karena kita sebagai manusia punya tendensi untuk selalu pingin sama sesuatu yang kita nggak punya. Ini yang bikin kita serakah, ngerasa nggak pernah cukup dan nggak habis-habis ngejar kekayaan duniawi. Padahal mungkin kita sebenarnya udah punya semua loh yang kita butuhin. Secara kesimpulan, mencari dan menemukan arti cukup buat kamu adalah sebuah perjalanan dalam menemukan kepuasan batin dan kebahagiaan. Dengan kamu mengutamakan nilai di atas harga, fungsi di atas merek, dan mengetahui tujuan finansial kamu, kamu bisa terbebas dari jebakan hedonic treadmill dan jebakan materialisme. Ingat bahwa hal terbaik dalam hidup bukanlah barang-barang, tapi kenangan indah, hubungan baik dengan orang kita sayang, dan pengalaman berharga yang bisa buat kamu bahagia. Itu aja dari saya. Kalau kamu suka dengan videonya, please share, like, dan subscribe buat yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya.